Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يئن إلى محمد ما زال من وجدي متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفلح ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل
عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أولئم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para Nabi yang lain, para keluarganipun Nabi, para sahabatipun, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama beliau-beliau itu. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, walaupun khusus sesepuh kita Bapak Kiai Komarun yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa silaturahmi, hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini mendapatkan manfaat dan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan di dunia ini, hasilnya kita terima besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah juga kita sekarang ada di malam 15 Agustus ya. Ini besok
nanti malam jam 12 lebih sudah masuk jam tanggal 16. Insya Allah di berbagai tempat khususnya di kota Surakarta ini besok malam ada tirakatan istilahnya, menyambut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, dalam hal ini kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 ya. Tidak terasa mungkin kita waktu diproklamirkan tahun 2019 45 ya, kita belum lahir di dunia. Pak Komarul juga sudah lahir ya, sampun. Oh, berarti umur setengah tahun. Kalau saya dengan Pak Suda mungkin tidak menangi itu. Ya 80 tahun untuk hitungan kehidupan di dunia masing-masing individu cukup lama itu sudah. Tinggal kita dalam hal ini mensyukuri kemerdekaan negeri kita ini, kita tingkatkan tindakan kita yang positif. Kalau yang kurang baik kita diubah menjadi tindakan yang baik dalam hal mengisi kemerdekaan negara kita yang ke-80 ini. Malam tirakatan itu bahasa Arab tapi dijawakan. Asal maknanya torikot tapi dirubah menjadi tirakat. Ya, kalau makna torikot itu biasanya orang yang ngelakoni itu. Kalau bahasa Arabnya ngamalkan. Ya, itu berbasis kepada rohani masing-masing bangsa Indonesia. Jadi rohani masing-masing bangsa Indonesia itu bertorikot itu besok malam itu. Dalam hal ini membuktikan kepada Allah bahwa diri kita mensyukuri nikmatnya, bahwa negeri kita menjadi negeri yang merdeka, tidak dicengkram oleh penjajah. Betapa hebatnya pejuang-pejuang pahlawan kita ketika berjuang untuk melepaskan dari cengkraman penjajah itu. Kalau kita bayangkan, berarti beliau-beliau itu mengorbankan jiwa dan raga, bukan cuma harta, tapi banyak yang gugur dalam peperangan merebut negeri kita itu. Oleh sebab itu, malam tirakatan itu harus diisi renungan-renungan yang positif, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih spesifik, bangsa Indonesia periode kita sekarang ini mendoakan para pahlawan-pahlawan yang memerdekakan negeri kita. Beliau umpama ada kesalahannya, kekeliruannya, dimohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni, dimaafkan. Sekaligus periode kita ini memohon kepada Allah, mudah-mudahan para pahlawan itu ditempatkan di surganya. Karena berjuang untuk melepaskan cengkraman bangsa Indonesia ketika itu, lepas dari penjajahan-penjajahan yang menguasai perjalanan negeri kita. Oleh sebab itu, kita buktikan besok malam itu dalam hal mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita mampu mensyukuri nikmat Allah,
berupa kemerdekaan negeri kita ini, Allah akan memberi tambahan nikmatnya. Ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan pada kalian, la azidannakum, yakti teman-teman, betul-betul aku Allah akan menambahi nikmat yang telah kuberikan pada kalian. Jadi ini ayat mengandung janji dari Allah. Makanya acara tirakatan itu berbasis kepada ritual yang menuju pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak semua yang berkumpul di situ untuk mengingat keagungan Allah dan kemurahannya, sehingga negeri kita menjadi negeri yang merdeka, bahkan umurnya sudah 80 tahun. Tapi kalau dalam tirakatan itu diwalik, bukan mensyukuri nikmat Allah, tapi malah mengundang adab Allah, bermaksiat, na'udzubillah itu. Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur dalam hal ini menolak nikmat Allah yang diberikan, tidak disyukuri dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, justru melanggar aturan Allah. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ini ancaman ini. Ketahuilah bahwasanya adabku amat pedih. Kalau dulu sekitar 10 tahun yang lalu, mohon maaf ya, itu biasanya menyambut kemerdekaan itu ditanggap dengan hiburan-hiburan, mungkin tidak apa-apa, asal sekedar hiburan saja. Tapi hiburan-hiburan yang dibentuk untuk diadakan untuk menyambut kemerdekaan terus dibarengi dengan orang-orang yang mabuk-mabuk. Bahkan kalau ada biduannya buka aurat barang. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini namanya bukan mensyukuri nikmat Allah, tetapi malah justru mengundang adab Allah itu. Tapi alhamdulillah kelihatannya sekarang sudah sadar semua, mayoritas, mudah-mudahan mensyukuri hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 itu, masyarakat khususnya Kota Surakarta ingat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah kalau demikian, nikmat akan selalu Allah turunkan untuk bangsa Indonesia, sehingga kalau kemarin-kemarin banyak yang mengeluh kesengsaraan, kesulitan dan seterusnya insya Allah oleh Allah Ta'ala dirubah itu. Sebab mulai dulu tidak digagas itu, terutama yang mempunyai kewajiban tokoh-tokoh agama dan pemerintah itu. Makanya kalau saya, umat Islam khususnya, tentang amar ma'ruf namanya dan nahi mungkar itu dibagi menjadi 2 kelompok itu. Amar ma'ruf itu bagiannya tokoh agama, dalam hal ini ustadz-ustadz, khotib-khotib, dai-dai, kiai-kiai, amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar ya aparat pemerintah itu, supaya tidak kebiahuyan. Kalau ingin rakyatnya itu kondusif, baik, 2 kelompok pemerintah dan ulama itu harus kompak itu, supaya masyarakatnya bisa berjalan dengan baik itu. Berkaitan dengan mensyukuri hari proklamasi kemerdekaan yang ke-80, melalui pengajian malam ini saya mengajak saja
Mari kita syukuri nikmat itu dengan tindakan yang positif, sehingga kita ke depan itu mampu mengisi kemerdekaan itu dengan menghidupkan kehidupan masyarakat dengan baik, menciptakan suasana kondusif, menciptakan suasana damai, jadi hidupnya enak, nyaman, aman dan nyaman. Tapi kalau disertai dengan tindakan negatif, apalagi bahasa agamanya itu maksiat kepada Allah, ya lihat saja konsekuensi itu akan kita rasakan. Mungkin mulai dulu, mohon maaf sampai detik ini masih banyak orang yang merasa kesulitan hidupnya, ya karena perilakunya sendiri itu. Kalau dengan Allah disuruh melakukan tindakan yang baik, malah justru menentang Allah itu. Kebanyakan begitu, masyarakat umum. Ya ini melalui pengajian yang sangat strategis ya. Saya cuma lewat pengajian ini mengajak kepada semua saudara-saudara kita, teman handai tolan kita, mari isi negeri kita itu dengan tindakan yang diridhai oleh Allah. Itu namanya mensyukuri hari proklamasi kemerdekaan yang ke-80. Tapi naudzubillah kalau melanggar aturan Allah, itu namanya bukan mensyukuri tapi justru menentang larangan-larangan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena kita ini orang beragama. Orang beragama itu titik beratnya hidupnya bersandar total kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau demikian hari besok lusa berarti. Besok malam tirakatan diadakan acara di berbagai tempat, biasanya tingkat RW apa tingkat ranting wallahu alam. Kalau saya soalnya sering mengikuti, tingkat RW ada, tingkat ranting ada, kelurahan ada. Semua titik itu ada. Cuman ya itu tadi, supaya dilaksanakan dengan basisnya itu ritual. Kalau orang Islam itu ya banyak mengingat nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga tidak sia-sia itu Allah memberi nikmat besar seperti kemerdekaan ini dinikmati dan diisi dengan hal-hal yang positif. Karena kalau ditanya masing-masing individu itu kadang-kadang yang kita ketahui memang tidak sesuai kadang-kadang dengan cita-citanya. Cita-citanya kan ingin enak, ingin hidup enak, aman, nyaman gitu, nikmat gitu ya, kondusif, tapi justru kalah dengan ajakan hawa nafsu. Akhirnya mengikuti orang-orang yang tidak ingin hidupnya enak, hanya mengikuti ajakan hawa nafsu saja. Oleh sebab itu, melalui pengajian malam ini, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua yang hadir khususnya atau yang mendengar pengajian ini, mari besok malam kita ikuti acara tirakatan di berbagai tempat itu, tapi berbasis kepada ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekilas masalah uraian tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah kalau kita panjang umur bisa kita lanjutkan menyongsong zaman akan datang, masa depan yang akan datang, untuk mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang menguntungkan semua, tidak merugikan orang lain, tapi menguntungkan secara lahir batin, dunianya enak, akhiratnya juga enak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sedikit saya akan menguraikan
karena berkaitan dengan kehidupan. Banyak orang yang tanya, kalau pengajian itu kalau bisa usul itu, jangan menyebut urusan neraka saja, tapi bagaimana mendapatkan rezeki mudah dan gampang. Ya kalau dalam agama sudah banyak resep-resepnya itu. Baik Qur'annya ada, hadis-hadis Nabi atau dawuh-dawuhnya para ulama, supaya kita bisa mengisi kehidupan dengan tenang, sehingga rezeki oleh Allah Ta'ala dimudahkan. Kita mendapatkan rezeki dari Allah mudah gitu, bahkan barokah, karena rezeki itu kalau dititik beratkan kepada nominal tetapi tidak berkah, tiwas banyak saja tapi boros. Sedikit nominalnya tapi barokah itu awet itu. Nah di sini ada resep-resep yang perlu saya sampaikan untuk kita umat Islam. Ada beberapa keterangan yang minggu kemarin saya sudah mensitir tentang berapa poin itu untuk bisa mudah kita mendapatkan rezeki dari Allah berupa material atau non material. Karena rezeki itu yang berupa material, kalau bahasa yang umum itu ya bondo lah, harta benda. Orang awam itu titik beratnya kepada barang yang transparan atau yang langsung lihat gitu. Kalau cuma ngomong saja, tidak ada fakta atau tidak ada kenyataan, akhirnya dakwah itu tidak ditanggapi. Boleh dikata tidak diterima karena hanya teori doang katanya. Kalau dalam agama itu poin-poin yang bisa kita lakukan itu banyak. Bukan hanya kita mengandalkan okol kerja, tapi juga ada permohonan. Jadi permohonan kepada Allah itulah yang memperkuat tindakan kita untuk mudah mendapatkan rezeki itu. Karena dalam Quran Allah berfirman, Innallaha huwar-razzaqul dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang kokoh itu. Bahkan innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada hambanya yang dikehendaki tanpa direncanakan. Nah ini yang banyak diburu oleh orang, dapat rezeki tanpa direncanakan itu. Jadi ada dua manajemen kalau dalam agama itu, ada manajemen ekonomi normatif, ada manajemen min haitsu la yahtasib. Manajemen untuk mendapatkan rezeki dari Allah, caranya harus kerja, dagang, menjadi pegawai negeri dan seterusnya, ada petani dan seterusnya. Itu manajemen normatif itu. Tetapi ada manajemen min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Seperti Allah yang mengatakan firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan memberi jalan keluar kepadanya, orang yang bertakwa, dari semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Problemnya apa? Pasti dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dipecahkan. Tapi syaratnya memang takwa, harus takwa. Takwa sudah kita sering ikuti itu, istilah takwa itu. Tapi Allah lebih jauh berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan Allah berjanji akan memberi rezeki kepada hamba yang takwa tadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kita juga harus tahu Allah Ta'ala berjanji bukan memberi kekayaan, memberi rezeki. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, keluarga yang kondusif, itu rezeki besar itu. Iya. Kalau yang namanya rezeki berupa bondo atau harta, itu jelas orang kita umumnya yang namanya rezeki ya duit kan gitu. Tapi sebagian itu, bagian dari banyak rezeki, yang namanya duit itu bagian satu dari sekian banyak macamnya rezeki itu. Kalau kesehatan itu rezeki yang tidak bisa dinilai dengan duit, bahkan rezeki yang paling hebat itu. Terus bagaimana metodenya supaya awake dhewe masuk kepada ayat ini? Semua problem oleh Allah diatasi, dipecahkan menjadi gampang, menjadi mudah gangguan-gangguan yang ada baik dunia, zahir maupun batin. Dan bagaimana Allah Ta'ala bisa melimpahkan rezeki tanpa direncanakan. Ini ada satu dari sekian banyak poin resep-resep dalam ilmu agama itu. Hal ini didhawuhkan para ulama itu. Salah satunya, kalau 5 waktu sholat itu, kalau ingin mudah, masuk ke musholla atau ke masjid sebelum adzan. Salah satunya itu. Jadi bukan kita masuk ke masjid sudah iqamat baru ke masjid, itu tidak bisa itu. Itu salah satu yang mengganggu lancarnya rezeki kepada kita. Jadi kalau bahasa dulu itu orang itu bilang kalau ulama itu dioyak-oyak duit. Beda dengan kita. Kita yang ngoyak-ngoyak duit, malah lari duitnya. Tapi kalau ulama itu duit ngejar kepada beliau. Karena salah satu yang diperhatikan oleh ulama yang betul-betul takwa itu tadi, yaitu masuk musholla atau masjid mau sholat sebelum adzan sudah di situ. Salah satunya itu. Besok kemarin malam Rabu ada pengajian di pondok. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir itu, panjenengan kepingin gadah alat sakit nyedot duit? Oh iya kepingin. Semua wah kepingin itu. Nggih kula maringi pitunjuk mawon namung niki informasi lho. Senis kula niku maringi ijazah boten. Kula baca kitab, saya baca kitab Ta'limul Muta'allim itu ternyata betul. Salah satu bisa jalbur rezeki al-muhassalah itu bisa nyedot duit yang bisa menghasilkan duit betul. Kalau duit lah rezeki tapi duit ya orang umum, orang awam kan duit. Yang namanya rezeki duit. Yang mirah-mirah itu atau hijau-hijau itu. Kepingin boten jenengan sakit jedot itu. Niki sering pesugihan ya. Ini bukan doyol ya. Bukan Pak Saman, bukan pesugihan ini. Tapi ini anunya kiai ini. Apa namanya? Metodenya kiai yang ngamalkan dawuhnya ulama betul terbukti itu. Caranya masuk masjid sebelum adzan. Minimal 5 menit lah sebelum adzan sudah di sini. Tapi waktunya minimal 41 hari. Jadi 5 kali 41 itu sama dengan 205 waktu itu. Iya. Ini bisa dilaksanakan bukan perintah, tapi ini cara. Ingin punya magnet untuk nyedot duit. Ingin. Kalau ini diamalkan. Masuk masjid, masuk musholla Al-Hidayah sebelum adzan. Bisa enggak? Tapi waktunya jangan putus 41 hari. Buktikan itu.
Daripada awak dhewe mikir macam-macam bikin ngelamar kepada lembaga supaya dapat pekerjaan, dapat duit bulanan 5 juta gitu. Tapi prosesnya kan lama. Sekarang itu kalau bukan daerah Solo sulit untuk kerja di Solo. Kan gitu. Harus orang Solo. Asli Solo. Misalnya Soekarjo mau ngelamar di Solo sulit sekarang. Solo mau ngelamar ke Karanganyar sulit. Pemerintah Karanganyar menerimanya orang Karanganyar gitu lah. Pekerjaan di pemerintah itu terutama. Kalau yang ada dari Soekarjo ke Solo itu yang dulu. Kalau sekarang rotok ketat. Nah, jadi caranya ikut ini saja. Pokoknya 5 waktu diperhatikan. Kalau subuh adanya jam 4:30, berarti jam 4:15 sudah ke masjid, sudah ke mushola. Gitu aja. Tapi terus sholat, ikut sholat. Setelah sholat imam baca doa, ikuti itu. Jangan terus assalamualaikum minggat itu apa itu? Itu kalau bahasanya orang bijak itu as-shalah bila dzikir bila wirdin fahuwa kirit itu. Salat tanpa wirid seperti monyet itu. Monyet itu ketek. Ya itu, assalamualaikum, kelepat. Ada enggak di sini? Kalau ada ya tunggalnya sama dengan di daerah saya. Di situ kalau sholat assalamualaikum pulang ya, tidak ikut doanya imam. Itu situ namanya sama dengan menanam padi, setelah ditanam tancapki tinggal gitu aja, tidak usah diopeni itu. Sholat itu perlu diopeni itu. Setelah sholat baca istighfar, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, imam doa ikut. Itu waktu mustajabah itu. Nah ini dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sekalian ngasih solusi. Solusinya ini tadi, mau punya magnet untuk nyedot duit, yaitu. Tapi jangan dianggap pesugihan, jangan. Itu bukan pesugihan, Pak. Bukan tuyul itu. Tapi hasil ketaatan kita kepada Allah memperhatikan. Sudah saya sering menyampaikan di Mekah itu kenapa kok makmur negaranya? Ya karena jemaah di situ itu 99 itu konsentrasinya ke ibadah kok. Tidak ada urusan niko-niko. Makanya bukan daerah yang subur tetapi isinya subur-subur semua itu di Mekah itu. Tanyakan Pak Andi, tanya mana Pak Komar. Pak Mubarak kemarin, gimana? Di sana semua jenis buah ada tak Pak? Padahal ada orang nanam di sana. Dari mana itu? Ya, memang karena penduduknya itu konsentrasinya ke sholat. Coba di sini, di lingkungan sini, radius 100 meter, Nyengkuyung Langgar ini, lain ceritanya. Buktikan itu. Jangan saya percaya pada omongan saya, tapi buktikan saja. Tapi kalau tidak konsentrasi ke sini, terus di rumah itu ya leyah itu beda itu. Tapi kalau ke sini kan serius. Keseriusan itulah yang Allah perhatikan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Yang jelas semua kalau ditawarin untuk nyedot duit itu setuju semua. Tapi prakteknya luar biasa beratnya katanya. Ya karena memang 5 waktu harus konsentrasi ke tempat ibadah sebelum adzan sudah di situ. Tapi hanya sewaktu ke Mekah itu. Pak Mubarak kemarin ke Mekah kan 41 hari ya Pak. Ini 41 hari sama dengan ke Mekah itu. Saya mau cerita nanti setelah ini sebentar saja ya. Saya kira itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, intinya kita dalam rangka mengisi kemerdekaan negara kita yang ke-80, kita bertindak positif, jauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.